Baru saja Pak Jum selesai berdoa, terdengar suara dari kejauhan. Saat para pencari lain akan mengangkat jasad tersebut, beberapa bagian dagingnya pun sudah terlepas dan lengket di rumput. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sekarang ini dunia makin ngeri cuy. Nyawa manusia aja kayak ayam di pasar tuh. Kasus-kasus penguapatan pun bukan hal yang sulit lagi untuk dicari. Semoga kita semua kuat iman ya, dan bisa menjauhi hal-hal demikian. Dan hal ini ada hubungannya dengan cerita yang akan gue bawain kali ini. Kali ini gue akan bawain sebuah thriller horor yang serem banget. Berjudul Tolong Cari Jasadku, karya Paimoto. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama di sini di Horror Area. Lagi-lagi, ini cerita nyata dari desaku. Jadi tempat kejadian dan nama toko disamarkan seperti biasa. Cerita ini terjadi saat aku duduk di bangku kelas 10 atau pas SMA. Pagi itu desa kami heboh karena Kak Mur, salah satu orang terpandang desa kami, melapor ke rumah kepala desa bahwa dia mimpi didatangi oleh Wak Rida, tetangganya. Yang membuat heboh adalah Wak Rida ini meminta tolong untuk dicarikan jasadnya dan menyempurnakannya. Bukan hanya Kak Mur, di sini nenekku pun bercerita tuh bahwa dia juga didatangi oleh Wak Rida dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan sebelumnya. Lalu Pak Kades pun memanggil Yus, anak perempuan dari Wak Rida tersebut, dan menceritakan hal tersebut. Yus pun memang berkata, emak memang pamit pergi ke kebun 4 hari yang lalu. Tapi hal itu emang biasa, seperti yang emak lakukan hari-hari sebelumnya. Emak pun akan kembali ke desa saat hari menimbang getah, hari Selasa nanti. Apakah kamu juga bermimpi didatangi emakmu, Yus? Tanya Pak Kades kala itu. Tidak Pak, saya malah bingung. Kenapa emak malah datang ke mimpi Kak Mur dan Nek Jani? Hanya saja, memang hati saya terasa gelisah beberapa hari ini. Baiklah kalau begitu, saya akan menyuruh beberapa orang lelaki untuk mengecek keadaan emakmu di kebun. Semoga itu hanya bunga tidur dari Kak Mur dan Nenek Jani, ucap Pak Kades kala itu. Lalu diutuslah 2 orang pemuda dan bapak-bapak untuk mengecek keadaan Wak Rida di dalam kebunnya yang berjarak 2 jam perjalanan dengan berjalan kaki ke dalam hutan. Seperti pada cerita mati suri sebelumnya, semua warga desa ini memiliki kebun yang jauh dari rumahnya dan mereka pun sendirian dalam mengolah kebun tersebut. Keempat orang itu pun akhirnya berangkat sekitar jam 8 pagi. Dan setelah asar baru mereka kembali. Mereka menyampaikan hasil pengecekan kebun Wak Rida tersebut. Yus yang hadir pun nampak khawatir karena emaknya tidak ikut kembali ke desa bersama rombongan tersebut. Kebun Yurida kosong Pak. Kami bahkan sudah mengelilingi kebunnya, namun tidak menemukannya, kata Pak Doh saat itu. Kalau ke kebun terdekat apakah sudah dicek? Sudah Pak, tapi kebun tersebut pun kosong tuh. Tak ada orang, cuma sepertinya pondok Yurida ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Pintunya masih terbuka dan nasi di periuk pun masih utuh walaupun sudah basi, ucap Pak Don melanjutkan hasil laporan pengecekannya. Baiklah kalau begitu, kita kumpulkan semua warga laki-laki untuk mencari keberadaan Yurida. Saya juga akan melapor ke kantor polisi tentang orang hilang. Untuk para wanita, coba kalian tanya dengan warga lainnya. Apakah ada yang pernah bertemu dengan Wak Rida? Sore itu keadaan desa semakin mencekam tuh. Karena berita hilangnya Wak Rida tersebut. Banyak dari kami yang berspekulasi bahwa Wak Rida diculik.
oleh Tigas yang mencari kepala manusia tuh untuk dijadikan tumbal pembangunan jembatan. Ada pula yang berspekulasi Warida minggat karena ada masalah. Para lelaki pun telah berangkat saat menjelang maghrib tadi bersama anggota kepolisian yang membawa anjing pelacak tuh. Mereka pun menelusuri seluruh sudut kebun di dekat kebun Warida tersebut. Namun hasilnya tetap nihil. Lalu mereka pun sejenak memutuskan tuh untuk beristirahat sambil menunggu pagi datang. Pagi pun akhirnya datang, tapi diiringi oleh hujan. Para pencari pun terpaksa menunda pencariannya dan berteduh di pondok Warida. Menjelang siang, hujan pun mulai reda. Pencarian pun dilanjutkan, tapi lagi-lagi mereka tak berhasil menemukan Warida tersebut. Lalu Pak Doh pun meminta 2 orang pemuda tuh untuk kembali ke desa dan menyebut Pak Jum, orang pintar di desa kami. Sorenya, Pak Jum pun dan kedua pemuda itu kembali akhirnya. Pak Jum pun segera berkomat kami. Sepertinya ia sedang membacakan doa. Baru saja Pak Jum selesai berdoa, terdengar suara dari kejauhan. Kami pun menyebutnya berkuhu. Biasanya jika di dalam hutan atau di kebun, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keberadaan teman yang sedang berjauhan. Ikuti arah suara itu, perintah Pak Jum pada warga saat itu. Mereka pun semua langsung bergerak tuh, mengikuti suara tersebut. Setelah diikuti, mereka pun diarahkan ke sebuah rumpun bambu di dekat kebun Warida. Rumpun bambu itu pun berdekatan dengan jalan setapak yang biasanya dilewati oleh orang-orang untuk melewati kebun. Tim pencari pun mengecek di sekitar rumpun bambu. Lalu, sesaat kemudian terdengar suara seseorang yang berteriak di dekat semak-semak tak jauh dari rimbun tersebut. Ketemu di sini, ada di sini. Riuh rombongan tersebut yang akhirnya menemukan jasad Warida. Semua orang pun akhirnya mendekat lalu berkumpul di situ. Setelah mendekat, mereka pun sontak menutup hidung dan kaget sekali melihat jasad Warida yang sudah menimbulkan bau menyengat dan sulit dikenali. Ayah temanku pun yang seorang mantri bernama Harry ikut dalam pencarian tersebut untuk segera mengecek jasad Warida. Menurutnya, kemungkinan Warida sudah cukup lama meninggal di sini. Kalau dilihat dari jasadnya, saat para pencari lain akan mengangkat jasad tersebut, beberapa bagian dagingnya pun sudah terlepas dan lengket di rumput. Matanya pun bahkan meninggalkan rongga yang dipenuhi makhluk kecil melata tuh. Mungkin bola matanya sudah dimakan makhluk tersebut. Karena hari sudah semakin sore dan cuaca pun semakin gerimis, segera para warga pun membawa jenazah tersebut. Menurut Mantri Harry yang merupakan ayah dari temanku, ia sudah memakai beberapa lapis masker kala itu. Namun bau menyengat masih saja tercium sampai akhirnya ia pun muntah tuh. Anehnya, saat mereka mencari dari malam hingga siang tadi, mereka beberapa kali melewati jalan tersebut, tapi sedikit pun tercium bau busuk tuh. Sangat aneh. Karena kondisinya yang sudah hancur, jenazah itu pun tak bisa dimandikan tuh. Bahkan untuk dikafani pun sangat sulit. Wajar saja hal itu terjadi, mengingat beberapa hari ini hujan sering turun di hutan tersebut, sehingga pembusukan pun semakin cepat terjadi. Belum lagi hewan-hewan kecil yang menggerogotinya. Akhirnya, setelah diupayakan sedemikian rupa, mendekati waktu maghrib, jenazah itu pun terbungkus kain kafan. Pak Doh pun ingin membawa jenazah tersebut turun ke desa agar anak-anaknya bisa melihat jasad tersebut untuk terakhir kalinya.
Tapi karena hari sudah gelap, perjalanan ke desa pun tanpa beban saja, memakan waktu 2 jam. Apalagi dengan membawa jenazah yang kondisinya sudah rusak kala itu. Diperkirakan mungkin sebelum tengah malam mereka baru sampai dan harus segera menggali kuburan tuh. Karena jenazahnya tak mungkin lagi diinapkan untuk semalam lagi. Akhirnya setelah berembuk, diambillah suatu keputusan bahwa jenazah Warida akan dimakamkan di kebunnya supaya anak-anaknya tetap bisa mengunjungi sewaktu-waktu. Pak Doh pun menyuruh beberapa pemuda tuh untuk menggali kuburan, yaitu Salman, Paris, Rio, dan Udin. Mereka pun mulai menggali tanah di samping pondok tersebut. Sedangkan warga lain melakukan salat jenazah tuh. Di heningnya hutan dan gelap yang mulai menyelimuti, terdengar suara keempat pemuda tersebut yang sedang mengulang lagi cerita tentang penemuan jenazah Warida tadi. Di tengah cerita mereka, tiba-tiba terdengar suara berkuhu tuh. Keempat pemuda itu pun serentak menghentikan kegiatan mereka dan saling menatap satu sama lain. Salman yang memang paling putih di antara keempat tersebut makin terlihat seperti kapas tuh karena pucat saat mereka mencoba mengabaikan hal tersebut. Dengan cara melanjutkan menggali, lagi-lagi terdengar suara berkuhu tersebut. Sontak keempatnya pun lari terbirit-birit tuh, meninggalkan lubang tersebut yang baru saja mereka gali sepinggang. Mereka yang selesai menyelamatkan Warida pun dibuat kaget oleh teriakan keempat pemuda itu. Saat ditanyai ada apa, keempatnya hanya diam saja. Jenazah Warida pun dibawa turun dengan hati-hati tuh. Melihat yang kuburnya masih sebatas pinggang, lagi-lagi kala itu Pak Doh dibuat bingung. Sedangkan hari sudah mulai malam. Jika dilanjutkan menggali, maka akan lebih lama lagi menguburkan Warida. Karena sebenarnya Pak Doh pun sendiri sudah mulai merinding dari tadi. Akhirnya jenazah Warida pun dikuburkan dalam lubang sedalam pinggang tersebut. Setelah lubang tersebut ditutup lagi, tak lama terdengar lagi suara berkubu tersebut yang membuat mereka semua bergegas kembali ke desa tuh. Sesampainya di desa, Yus pun yang mendengar penuturan Pak Doh dan rombongan lain hanya bisa menangis. Polisi pun berkata akan menyelidiki penyebab kematian Warida tersebut. Setelah itu, semua warga pun kembali tuh ke rumah masing-masing. Suasana desa mendadak menjadi mencekam. Semenjak kejadian ini, desa kami yang memang sepi menjadi semakin sepi. Penyelidikan polisi mengenai penyebab kematian Warida pun tidak ditemukan titik terangnya. Hingga tepat seminggu setelah kejadian itu, lagi-lagi ada yang dimimpikan tuh didatangi oleh Warida. Menurut cerita yang beredar, penyebab kematian Warida ini adalah oleh tetangga kebun sebelah Warida yang masih punya hubungan keluarga tuh. Sebut saja namanya Mardani. Warida ini sering berkunjung ke kebun Mardani dan sering meminta cabai tanaman Mardani tersebut. Warida pun yang banyak bicara dan agak ceplas-ceplos. Mungkin kala itu telah menyinggung hati Mardani. Mardani pun memendam dan menumpuknya menjadi sebuah dendam tuh. Hingga suatu saat dia pun mengikuti Warida secara diam-diam dan memukulnya dengan kayu dari arah belakang. Mardani ini juga tahu bahwa Warida mempunyai ilmu, jadi dia hanya bisa mencelakakannya dari arah belakang tuh. Lalu Mardani pun memukulinya hingga tewas seketika. Mardani pun akhirnya menyembunyikan jenazah Warida agar tidak mudah ditemukan oleh siapapun tuh. Setelah kabar ini meluas, Mardani pun akhirnya lari tuh keluar dari desa tersebut dan dia masuk ke dalam hutan dan akhirnya menjadi buronan polisi tuh. Terakhir kali aku berada di desa, Mardani belum juga ditemukan. Meski begitu, Warida tidak lagi datang ke mimpi orang-orang karena jenazahnya telah ditemukan dan dimakamkan secara layak.
Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan bagi kalian yang punya cerita horor, ingin dibacakan di sini di Horror Area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Ya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian Horror Area kali ini, semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.